Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mengucap syukur oleh karena pimpinan penyertaan dan kasih daripada Tuhan, kita boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk berbakti, memuji, memagungkan, memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu bersaat teduh sejenak, berdoa secara pribadi dan pribadi, mempersiapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati. Saya akan mendukung dengan pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Dialah Allah yang hidup, Allah yang begitu luar biasa, mengasihi kita sehingga menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Mari saya undang jemaat berdiri bersama-sama. Kita masuk hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita menaikkan pujian syukur kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan kesungguhan hati kita menaikkan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan,
Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Haleluya Tuhan. Di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, keinginan kami di dalam hati kami. Kami hanya ingin menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena kami tahu, kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, untuk setiap pimpinan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pagi hari Tuhan, kami bersama-sama datang ke tempat ini untuk beribadah, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami akan diberkati di dalam ibadah ini, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang, melainkan kami pulang membawa berkat damai sejahtera yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pagi hari dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Roh Kudus yang punya otoritas, memberkati, memimpin, memberi hikmat kepada kami semuanya. Dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi ini akan disambut oleh Pak Pendeta Muda Stefanus. Saya persilahkan. Salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi salam. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan memberkati kita dengan segala kebaikan-Nya yang begitu luar biasa, sehingga Bapak Ibu seluruh jemaat boleh bersama-sama diberikan kesehatan, kekuatan, kita dapat beribadah, kita dapat berkumpul bersama-sama
untuk kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan arahkan hati kita bawa segenap keberadaan kita sembah Tuhan, kita puji Dia, kita agungkan namanya, dan nanti kita percaya berkat dari firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi, yang akan terus menolong, membentuk kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh terus turut dengan kehendak dan rencananya. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam menjalani kehidupan ini tentunya ada tantangan yang selalu kita hadapi. Namun tidak usah ragu, tidak usah gentar, karena kita punya batu karang yang teguh, Yesus Kristus, dan naungannya tetap teguh di dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkannya. Mari kita bersukacita menaikkan pujian Batu Karang Perlindungan. Tuhanlah batu karangku, naungannya tetap teguh. Selamat dari tiap setru, naungannya tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungannya tetap teguh. Selalu kau di sisiku, naungannya tetap teguh. Tak takut padaku, naungannya tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungannya tetap teguh. Biarlah topan berderu, naungannya tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungannya tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungannya tetap. Ya Yesus batu karang, Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungannya tetap teguh, naungannya tetap teguh, naungannya tetap teguh, naungannya tetap teguh. Haleluya, dialah batu karang yang kokoh perlindungan bagi kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama bangkit, kita serukan nama Yesus. Saya undang jemaat berdiri bersama-sama, bersukacita, bertepuk tangan, menaikkan pujian sukacita. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat Inggris gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat,
Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Singer akan membacakannya. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Amin. Demikian pembacaan, nanti akan dikupas lebih lanjut, dijelaskan dalam penyampaian firman Tuhan. Tuhan berkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari, jasmani, materi, rohani. Tibasnya kita akan memberikan apa yang terbaik buat Tuhan, oleh persembahan kita, persepuluhan kita, persembahan khusus kita. Dalam firman Tuhan, Maleakhi 3:10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuahkan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita mempersiapkan persembahan kita dengan menaikkan pujian, betapa hatiku berterima kasih. WBI dapat mempersiapkan diri. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan.
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku, seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku. Saudang WBU dapat mengedarkan kantong persembahan. Berterima kasih Yesus, mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku, seumur hidupku. Sehingga akan berdoa untuk persembahan. Mari kita serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang sepekan ini, sehingga kami dapat bersama-sama bersekutu kembali ya Tuhan, untuk memuji muliakan nama-Mu, terlebih kami juga melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami belajar mengembalikan apa yang sudah menjadi hak-Mu atas kehidupan kami, melalui persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana untuk pelebaran kemuliaan-Mu melalui gereja ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyiapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Kiranya menyucikan, menguduskan setiap telinga, pikiran, dan hati kami, sehingga apa yang akan disampaikan hamba-Mu dapat menjadi rema bagi kehidupan kami nanti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukannya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tibasnya kita akan mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga firman yang disampaikan boleh mendidik kita, meluruskan jalan kita, sehingga hidup kita selalu berbuat kepadanya. Kita persiapkan dengan menaikkan pujian seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Saya undang jemaat beri bersama-sama menaikkan pujian ini, supaya persiapan kita memberikan berkat firman Tuhan. Sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, menyembah. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai itu Tuhan, demikian hati kami rindu akan firman-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, rindu menyembah. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Silakan pada pendeta pada Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Mari setiap hati dengan segala ucapan syukur kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu di pagi hari ini mengucap syukur betapa Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, satu-satunya kekuatan dalam hidup kami, sumber pengharapan kami, Juru selamat kami yang memberikan kami masa depan yang penuh dengan pengharapan sampai kekal selama-lamanya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tuhan memberi kesempatan menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang tiba saatnya kami buka hati kami
untuk kami menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami, beri kami roh hikmat, akal budi baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini bersiap menerima kebenaran firman-Mu. Tuntun hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba semata-mata datang dari hikmat Tuhan, bukan dari hikmat manusia, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat, kekuatan dalam hidup kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu yang indah ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu kami ikat, kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Dipersilahkan duduk, Bapak Ibu semuanya, salam. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, yang khususnya ibu-ibu tentu tidak asing dengan sinetron ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang kenal Asmiranda? Kenal ya? Tahu ya. Ananda Manopo? Kenal ya? Ya, sebagian besar pasti kenal Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Nah, mungkin beberapa tahun yang lalu ada satu hal yang sangat viral ya, peristiwa di mana artis Asmiranda kan menikah waktu itu dengan siapa namanya? Ngertos Bapak Ibu? Dengan Jonas ya, saya saja tahu kok, karena searching dulu. Bapak Ibu Saudara, kedua artis ini adalah orang-orang yang memang berkecimpung di dunia entertain dan mereka adalah bintang sinetron, bintang iklan, punya ketenaran, punya nama besar di dunia hiburan di tanah air. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka kemudian menikah, karena Jonas itu kan orang Kristen waktu itu, dan sempat menikah, dan ketika menikah beberapa waktu kemudian dibatalkan, tetapi kemudian menikah lagi di Singapura. Dan ternyata mereka berdua, memang si Jonas kan sudah percaya Yesus, sementara Bapak Ibu tahu Asmiranda bukan orang yang percaya Yesus. Nah, ketika kedua artis ini kemudian memutuskan untuk terima Yesus, percaya kepada Yesus, ternyata bukan hal yang gampang ya, bukan hal yang mudah. Mereka sudah orang-orang yang sudah mapan secara materi, mapan secara masa depan, mapan secara dunia. Mereka punya segalanya, mereka memiliki semuanya. Tetapi kemudian ketika percaya Yesus, saudara-saudara, sesuatu yang berbeda itu terjadi. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, tekanan yang harus dihadapi, tetapi puji Tuhan, keduanya sampai pada hari ini, kalau tidak salah, bagaimana dua-duanya tetap mengiring Tuhan, tetap percaya Tuhan. Mereka sering ya, kalau Bapak Ibu buka di YouTube, sering nyanyi, sering diundang di dalam ibadah-ibadah, dalam gereja-gereja, kemudian juga kesaksian mereka boleh memberkati banyak orang. Meskipun di dalam sebuah tantangan yang begitu luar biasa pada masa itu, tetapi iman mereka tidak luntur. Percaya mereka di dalam Kristus tidak luntur, tapi justru mereka semakin kuat dan semakin teguh di dalam Kristus. Saudara-saudara, dalam sebuah kesaksian dikatakan bahwa kerinduan mereka bagaimana adalah mengenal Tuhan, hidup di dalam Kristus, menyenangkan hati Kristus. Itulah yang menjadi satu tujuan hidup mereka berdua ketika
kemudian memutuskan percaya kepada Tuhan. Nah, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari satu bacaan, dari satu ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan ini ditulis oleh seorang yang terkenal, Bapak Ibu Saudara, seorang yang begitu luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Mari bersama-sama kita membacanya. Saya ingin Bapak Ibu kita bersama-sama membaca sekali lagi. Ya, saya ajak Bapak Ibu kita membaca dengan keras, membaca dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan baca. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10, hitungan yang ketiga kita mulai 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kerinduan Paulus. Tentunya ini juga kerinduan Bapak Ibu dan saya. Ketika kita ada di dalam Kristus, mengenal Kristus, tinggal di dalam Kristus, ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus. Apa itu Bapak Ibu saudara? Mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi apa di situ serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau yang mengatakan hanya orang biasa, bukan memiliki satu latar belakang yang hebat, yang luar biasa, tentu kita mungkin respon kita juga biasa. Tetapi mari kita bersama-sama lihat backgroundnya seorang Paulus, latar belakangnya seorang Paulus. Jika kita memperhatikan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Di sini dikatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan apa? Keuntungan bagiku, sekarang apa? Ku anggap rugi, Bapak Ibu saudara. Tetapi sekarang apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena siapa? Karena Kristus, Bapak Ibu. Kemudian ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, Paulus bukan orang biasa. Paulus seorang yang terhormat, seorang yang pandai, seorang yang memiliki masa lalu yang begitu luar biasa. Seorang yang kaya tentunya. Kalau dia sampai bisa kemudian sekolah, dididik oleh seorang Gamaliel, seorang pendidik yang begitu hebat di tengah-tengah orang-orang Yahudi, tentunya saudara-saudara, seorang Paulus bukan seorang yang biasa, tetapi seorang yang sangat luar biasa. Tetapi mengapa dia mengatakan bahwa kerinduannya adalah mengenal Kristus? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang merupakan kebanggaan, apa yang merupakan keuntungan ketika dia hidup di luar Kristus dan setelah dia mengenal Kristus, sekarang bagi Paulus itu sesuatu yang begitu luar biasa. Kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-10 yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, Bapak Ibu, mari kita mau belajar bersama-sama dari kehidupan seorang Paulus. Bagaimana dia merindukan yang dikehendaki, yang dicita-citakan. Kalau saya membaca di dalam terjemahan Alkitab, di dalam salah satu terjemahan dikatakan bahwa yang menjadi kerinduan seorang Paulus adalah satu-satunya itu mengenal Dia, ya, mengenal Kristus. Itu Bapak Ibu yang
menjadi tujuan utama. Satu-satunya yang diingini oleh seorang Paulus adalah bagaimana mengenal Kristus, kemudian bersekutu dengan Kristus, juga bagaimana dia memiliki keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, tentu tidak salah di dalam kehidupan kita bagaimana kita rindu, bagaimana Bapak Ibu dan saya berhasil dalam karir, berhasil dalam keluarga, itu juga kerinduan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berhasil secara materi, itu juga kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Kita berhasil di dalam kita membangun rumah tangga, itu juga kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi mari kita mau belajar. Kerinduan yang berbeda yang dilakukan oleh seorang Paulus. Saya percaya ini juga menjadi kerinduan bagi Bapak Ibu dan saya. Bagaimana Bapak Ibu dan saya rindu untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi secara personal. Mengenal Tuhan lebih intim, mengenal Tuhan lebih dalam. Itu yang menjadi kerinduan kita. Kemudian kita juga rindu bagaimana bersekutu dengan Kristus. Dan kita terus diubahkan supaya kehidupan Bapak Ibu dan saya serupa dengan Kristus. Pagi hari ini saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membagikan paling tidak ada 3 parameter atau ada 3 ciri bagaimana di dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu dan saya, kehidupan yang berpusat kepada Kristus, yang berfokus kepada Kristus, itu memiliki 3 ciri penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Saya ingin membahas dari Filipi pasalnya yang pertama. Kita akan membuka Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Ini adalah menjadi bagian yang pertama. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Mari kita perhatikan. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, ini menjadi poin yang pertama. Apa artinya dari kedua ayat ini? Kalau saya meringkas Bapak Ibu Saudara, kehidupan Paulus adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Seluruh kehidupannya hanya berpusat kepada Kristus. Tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Tujuannya memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Setelah dia mengenal Kristus, kalau Bapak Ibu kita melihat di dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20, mari kita perhatikan ayat ini. Bagaimana pengakuan dari seorang Paulus. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Ketika Paulus melayani Tuhan, hidup di dalam Kristus, inilah yang sangat penting yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-20, Galatia pasal 2. Firman Tuhan mengatakan, namun aku hidup. Kalau kita ganti dengan nama kita, Bapak Ibu saudara, sangat indah. Ya. Namun aku hidup. Ya, kalau aku itu kita ganti nama kita, sesuatu yang sangat luar biasa yang tentu menjadi satu kerinduan. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan akan Kristus ketika kita hidup di dalam Kristus, seperti yang dialami oleh seorang Paulus, saudara-saudara, bagaimana kehidupannya bukan kehidupan yang didasarkan pada
kemauan, hawa nafsu, keinginan diri sendiri, tetapi bagaimana Yesus itu berotoritas, Yesus itu berdaulat, Yesus itu yang bekerja, Yesus itu yang memegang kendali atas seluruh kehidupan seorang Paulus. Demikian juga di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita menyadari, saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sekarang hidup di dalam Kristus, maka sesungguhnya biarlah Kristus itu yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Jika kita memperhatikan dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang penting. Hidup bukan dikendalikan oleh daging, oleh hawa nafsu lagi, oleh dosa, oleh keinginan diri sendiri. Kemudian hidup yang memuliakan Allah ketika kita hidup di dalam Kristus. Di dalam seluruh aspek hidup kita adalah tujuannya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau tadi di dalam Filipi pasalnya yang pertama, saudara-saudara, ayatnya yang ke-20, apa yang dikatakan oleh Paulus? Dikatakan, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Setelah dia percaya Yesus, yang dilakukan apa, saudara-saudara? Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, berkorban bagi Tuhan, mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Mungkin memang di antara Bapak, Ibu, dan kita semuanya, kita tidak kemudian mendapatkan satu panggilan khusus menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi diakon. Tetapi saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan tempatkan? Ketika kita di rumah membangun keluarga, itu juga tujuannya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga misalnya, bermasyarakat, bagaimana kehidupan Bapak, Ibu, dan saya juga memuliakan Tuhan. Kita dapat melayani di sana. Mari kita akan perhatikan. Dan di ayat yang ke-21 dari Filipi pasal 3, bukan hanya ketika hidup, tetapi Paulus mengatakan bahwa karena bagiku ketika hidup itu adalah bagi Yesus. Tadi dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 yang sudah kita baca, bagaimana Kristus yang memegang kendali, yang berotoritas, yang bekerja di dalam kehidupan kita. Maka pada akhirnya Bapak, Ibu, saudara, ayat 21 dikatakan, ketika hidup kita ini dipersembahkan kepada Tuhan, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, kematian bukan sesuatu yang membuat kita rugi, tetapi kematian, kalau kita memperhatikan atas dasar firman Tuhan, merupakan sebuah keuntungan. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi malam saya melayat di rumah almarhum Bapak Pendeta Sularso yang dipanggil Tuhan dalam usia yang ke-79 tahun. Dan sampai pada usia yang begitu sudah lanjut, bagaimana hidupnya itu didedikasikan untuk Tuhan. Bahkan sampai akhir hayatnya, bagaimana beliau tetap melayani Tuhan, ya, masih menjabat sebagai seorang gembala. Tentunya sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pentingnya di dalam kehidupan kita, seperti yang dilakukan, yang dialami oleh Paulus, tentunya kerinduan kita sebagai orang-orang percaya. Mari Bapak, Ibu, saudara, hidup kita di dalam kendali Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Kristus yang berotoritas di dalam kehidupan kita, itu bagian yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup kita berpusat kepada Kristus, maka Yesus yang memegang otoritas dalam kehidupan kita. Sehingga saat hidup kita boleh jadi berkat, saat hidup kita boleh memberi diri kepada Kristus, dan kematian merupakan keuntungan, karena dari situlah kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Dia. Itu yang pertama.
Yang kedua, mari kita perhatikan bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-22 dari Filipi pasal yang pertama. Di sana dikatakan, saya ambil bagian A-nya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita masih hidup di dalam dunia ini adalah kerinduan kita bekerja. Dan bukan hanya bekerja, tetapi firman Allah mengatakan memberi buah. Satu teladan, satu contoh yang sudah diberikan dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Paulus meninggalkan masa lalunya yang kelam, menganiaya jemaat, membunuh orang-orang percaya, membunuh orang-orang Kristen di masa jemaat mula-mula. Tetapi ketika Kristus menangkap dia dan menjadi percaya, kehidupan Paulus dipakai begitu luar biasa. Dia tinggalkan segala dosa, segala masa lalu, kehidupan yang kelam, dan dia hidup dalam satu kehidupan baru yang membawa kehidupannya dipersembahkan kepada Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar. Hidup berfokus kepada Kristus atau berpusat kepada Yesus adalah hidup yang bekerja dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kita ini secara sederhana kalau dalam keluarga, tentunya kita punya tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab bagaimana dalam kehidupan rumah tangga, Bapak Ibu Saudara, menghidupi keluarga, istri, anak-anak. Saya sebagai orang tua, saya sebagai bapak bagaimana bertanggung jawab, mendidik anak-anak, membawa anak-anak di dalam Kristus, mengasihi, melayani Tuhan. Itu bagian penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan masih mempercayakan di dalam kehidupan kita, kita ada di dalam dunia, kita masih hidup di dalam dunia, maka yang harus kita kerjakan, mari bersama-sama kita bekerja, menghasilkan buah. Kalau tadi di awal saya sampaikan, di dalam Lukas pasal 3, ayatnya yang ke-8, itu dikatakan, jadi hasilkanlah dari pertobatanmu. Pertama-tama memang kita harus, apa Bapak Ibu Saudara? Harus sungguh-sungguh. Ketika kita hidup dalam Yesus, ya sungguh-sungguh bertobat. Meninggalkan dosa. Tidak hidup di dalam dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Yesus rela turun ke dalam dunia, karena apa? Karena mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan, kita sudah ditahirkan. Dan mari kita hidup di dalam satu kehidupan yang dihidupi dengan pertobatan, meninggalkan segala dosa. Dan kita hidup baru di dalam Kristus, itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan, saudara-saudara, bekerja menghasilkan buah. Dalam konteks pelayanan, tentunya bagaimana kita ketika kita melayani, kita menghasilkan buah. Dalam berkeluarga tadi saya katakan, menghasilkan buah. Bertanggung jawab, membawa keluarga dalam Kristus, itu bagian daripada kita hidup berbuah di dalam sebuah keluarga. Nah, dari sini kita bisa memperhatikan bersama-sama, saudara-saudara, Bapak Ibu. Mari kita akan lihat di dalam Filipi pasal yang pertama, kita naik sedikit ayat 12 dan 13. Bagaimana yang dialami oleh seorang Rasul Paulus. Di sana firman Tuhan mengatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Paulus ketika menyampaikan hal ini, situasi kondisinya bukan situasi kondisi yang nyaman, yang enak. Tetapi kondisinya adalah dia ada di dalam penjara. Dia ada di dalam tekanan, dalam kungkungan tembok penjara. Tetapi kalau kita perhatikan, bagaimana kerinduannya adalah memberi buah, menghasilkan buah, membawa dampak. Kalau berbicara berbuah itu membawa berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Ini kan sedang musim buah ya, kalau saya lihat di jalan-jalan itu mangga banyak sekali ya, berjajar-jajar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menanam pohon tentunya yang kita rindukan adalah buah. Dan ketika pohon itu berbuah, saudara-saudara, dia bukan manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana buah itu bisa dinikmati oleh pemiliknya. Dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, ketika hidup kita ini berbuah, kita hidup dalam pertobatan, kita melayani Tuhan, kita hidup dengan penuh tanggung jawab, itulah hidup yang berbuah, itulah hidup yang berdampak. Sehingga kehidupan Bapak Ibu dan saya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bahkan jika kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Paulus memenangkan banyak sekali jiwa-jiwa. Ada banyak sekali orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus, orang-orang yang bertobat kepada Kristus. Ini yang menjadi bagian dari kerinduan kita juga di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bagaimana ketika kita masih diizinkan oleh Tuhan, kita masih hidup di dalam dunia, bekerja, menghasilkan buah. Itulah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kehidupan di dalam kehidupan kita secara nyata, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memang menjadi orang yang tekun, ulet, gigih, Tuhan pasti memelihara. Tuhan pasti menolong kehidupan kita, memelihara kehidupan kita begitu indah dan luar biasa. Asalkan kita kemudian melakukan tanggung jawab kita. Tetapi di sisi yang lain, bagaimana kehidupan kita juga Allah rindukan, Bapak Ibu dan saya, kita ini menjadi berkat ya, dengan buah-buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Itu hal yang penting yang perlu kita bersama-sama renungkan pada pagi hari ini. Jadi hidup yang berpusat kepada Kristus adalah hidup yang bekerja dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kemudian bagian yang ketiga, mari kita akan melihat bersama-sama bagian yang terakhir, bagaimana hidup yang berpusat kepada Kristus. Jika kita melihat ayat 29 dan ayatnya yang ke-30 dari pasal yang pertama dari Filipi, Bapak Ibu, mari kita akan lihat bersama-sama. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, apa yang dialami oleh Paulus memang ketika dia memberitakan Injil, kemudian dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara. Ada banyak orang. Kalau tadi di awal saya sampaikan tentang seorang bintang sinetron ya, seorang artis mau bayar harga, Bapak Ibu Saudara, menerima ancaman, bahkan ketika mau mengisi di salah satu KKR itu sampai ada ancaman mau dibom dan lain sebagainya. Memang bukan perkara yang gampang. Ada banyak orang-orang Kristen yang kemudian mengalami berbagai macam tantangan. Jadi hidup yang berpusat kepada Kristus, bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari, ketika kita ada di dalam dunia, kita harus siap menderita karena Kristus. Ada banyak orang yang kemudian dihambat karirnya, tidak bisa kemudian karirnya menanjak sampai pada puncak prestasi. Kalau dalam bahasa yang gampang, dimasukkan ke dalam kota supaya tidak punya pengaruh yang luas.
Ada banyak orang Kristen yang harus bayar harga sampai ke sana. Ada orang yang percaya kepada Yesus harus masuk ke dalam penjara, mengalami banyak sekali penderitaan. Tahun 80-an Bapak Ibu lihat kesaksiannya Pak Pendeta Yusuf Roni, bagaimana dia harus begitu luar biasa menderita. Ya. Dia di penjara di Surabaya dan mengalami berbagai macam hal yang begitu luar biasa menyakitkan. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya tertuju kepada Yesus, berfokus kepada Yesus, penderitaan, tantangan yang dihadapi, bukan kemudian membuat imannya menjadi lemah, imannya menjadi tawar, tapi justru saudara-saudara, dia semakin berpegang teguh kepada Kristus dan kehidupannya pada akhirnya menjadi berkat buat banyak orang. Nah, mari kita mau perhatikan. Kalau tadi sudah saya baca di dalam ayatnya yang ke-12 dan 13, bagaimana ketika Paulus ada dalam penjara, dia menderita, tetapi itu semuanya ada sisi positif. Bagaimana dia juga dapat menyampaikan, memberitakan kabar kesukaan, Injil keselamatan, supaya orang-orang yang belum percaya kemudian menjadi percaya. Kalau Bapak Ibu lihat, kita memperhatikan, Paulus bukan hanya dipakai ya di kalangan orang-orang Yahudi. Memang orang-orang Yahudi pada waktu itu yang berperan besar adalah Petrus, ya, memberitakan Injil. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul ketika peristiwa Pentakosta itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana peran Petrus begitu sentral, begitu luar biasa. Tetapi ketika kemudian seorang Saulus atau Paulus itu bertobat, dan seorang Paulus dipakai begitu luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena iman kepada Yesus seringkali kita harus bayar harga dengan penderitaan, dengan tantangan yang harus kita hadapi. Kita masih bersyukur Bapak Ibu, di tengah-tengah masyarakat yang masih toleransi begitu luar biasa. Ada banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa seperti Bapak Ibu dan saya. Ya, begitu sulit, ya, begitu banyak tantangan yang harus dihadapi ketika mereka hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar pada pagi hari ini apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, apa yang telah kita baca bersama-sama di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang 29 dan 30. Dari dua ayat ini saudara-saudara, kita tahu bahwa penderitaan oleh karena nama Yesus adalah sebuah anugerah yang harus kita terima, sehingga Bapak Ibu dan saya pasti Tuhan itu memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan menopang kehidupan kita. Jadi bukan hanya kehidupan di dalam Kristus, bukan hanya berbicara tentang berkat dan berkat saja. Iya, pasti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sisi yang lain seringkali kita diperhadapkan dengan situasi kondisi di mana iman kita diuji, percaya kita kepada Kristus diuji, ya, diperhadapkan dengan banyak sekali hal yang mungkin tidak mengenakkan di dalam kehidupan kita. Tetapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari saya mengajak Bapak Ibu dan kita semuanya, kita tetap teguh, kita tetap kuat, kita tetap setia, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebagai kesimpulannya pada pagi hari ini, hidup yang hanya berpusat pada Kristus adalah hidup yang mengizinkan kehidupan kita Kristus yang pegang kendali. Dan tentunya dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya adalah kehidupan yang memberi buah. Dan kita harus siap menderita karena Kristus. Kita tetap bersuka cita karena kita yang percaya kepada Yesus. Meskipun kadang apa yang kita hadapi bukan sesuatu yang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita terus diingatkan. Kita terus rindu, kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa memusat kepada Kristus, berpegang kepada Kristus, berfokus kepada Kristus.
Itulah yang menjadi kerinduan kita bersama-sama sebagai umat pilihan Allah yang telah diselamatkan melalui darahnya yang mahal. Kiranya Bapak Ibu Saudara kita semuanya boleh terus diberkati, dibangun dan dikuatkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang terus mengingatkan kami, mengajar kehidupan kami. Kami sadari dalam kehidupan kami, Tuhan, bukan kehidupan yang mudah, kehidupan yang penuh tantangan dan rintangan dalam hidup kami ketika kami hidup dalam Engkau. Tetapi kami percaya dan kami terus rindu, hidup kami memandang, melekat, menyatu dengan Engkau. Sentral hidup kami hanyalah kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh berpaut kepadamu, Engkau tidak meninggalkan kami. Pemeliharaan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang berbicara lebih dalam lagi dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan responi firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya ku andalkan, satu-satunya ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita katakan pada Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku,
satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum saya menutup dalam doa, mari kita akan memperhatikan ada beberapa hal penting Bapak Ibu Saudara yang perlu kita simak bersama-sama. Yang pertama, hari ini nanti di ibadah yang kedua jam 9 ada tukar mimbar. Ini Bapak Pendeta Yosua Nugroho sedang melayani di Gereja Baptis Indonesia Gisik Drono, dan gereja kita akan menerima berkat firman Tuhan dari Bapak Pendeta Dr. Aji Suseno, MM Emis, dari Gereja Baptis Indonesia Bulu Cabang Terang Dunia nanti dalam ibadah yang kedua. Kemudian berikutnya yang kedua, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari ini nanti jam 11. Mohon untuk seluruh pengurus kita dapat bersama-sama hadir dalam rapat pengurus gereja. Yang ketiga, minggu depan tanggal 27 November 2022, ibadah minggu akan disertai dengan perjamuan kudus di ibadah yang pertama, kedua, dan ketiga. Mohon semua diakon yang melayani mempersiapkan diri dengan baik. Demikian juga dengan jemaat yang secara tata gereja sudah diperkenankan ikut, mari mempersiapkan diri juga untuk mengikuti perjamuan kudus. Kemudian yang keempat, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 jam 18.30 di rumah Bapak Diakon Deni Krisna Pamungkas, alamatnya ini Jalan Wonomulyo Mukti Barat, RT 1 RW 11 ya. Untuk bapak-bapak nanti hari Selasa. Kemudian yang kelima, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 jam 16.30 di gereja untuk kaum wanita. Kemudian yang keenam, Panitia Natal Umum masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani Tuhan lewat paduan suara, dipersilakan hadir di gereja setiap hari Senin mulai jam 16.30.
Kalau paduan suara biasanya jam 7 ini ada kesalahan pengetikannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang ketujuh, mohon jemaat memperhatikan jadwal ibadah dan perayaan Natal gereja kita. Baik untuk ibadah umum ya, yang umum maksud saya yang perayaan, maupun organisasi, yakni sebagai berikut. Ada Natal PKMB PMBI hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 jam 18 dan seterusnya. Mari kita memperhatikan bersama-sama dari jadwal yang sudah dicantumkan dalam buletin supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan dan dapat mengikuti perayaan-perayaan Natal yang akan dilaksanakan di gereja kita. Untuk kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa memperhatikan, mari kita mengikutinya dengan tekun, dengan setia. Saya mengingatkan untuk Bapak Ibu terus setia dalam mengikuti kegiatan doa khususnya. Karena itu yang akan terus membangun iman kita ya. Ada doa pagi online, hari Selasa jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita, jam 3 sore sampai jam 4:30 sore, hari Selasa. Kemudian ada doa dan pujian Bapak Ibu, hari Rabu jam 6 sore di gereja. Kemudian ada doa pagi, hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30, itu secara tatap muka di gereja. Kemudian ada doa Daniel khususnya, saya menekankan buat Bapak Ibu kita semuanya, seluruh jemaat, supaya kita dapat mengikuti ya, melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita bersama-sama berdoa. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Logomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Yohana Istiqomah, kemudian Saudari Esther Pramudita Novitasari, Saudari Emilia Tanaya Kalista, kemudian Ibu Claudia Iswan Prasetyarni, kemudian anak Karenina Ranum Senja Yukanan, anak Kairos Ragil Molina, yang terakhir anak Anggita Firly Hasiholan Sitorus ya. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengaruniakan panjang umur, kesehatan dan berkat yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya yang merayakan ulang tahun. Sebelum saya menutup dalam doa, mari kita akan memberikan persembahan untuk Natal. Silakan yang bertugas. Baik, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri, kita mengucap syukur dan kita menerima doa berkat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang sudah memberkati dalam rangkaian ibadah kami.
Khususnya firman Tuhan boleh terus mengingatkan kami, mengajar kami, mendidik kami, menguatkan kehidupan kami, seluruh umat-Mu ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berpusat, berpaut hanya kepada Kristus semata. Terima kasih, hamba menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang memberkati gereja ini supaya terus bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jemaat-jemaat-Mu terus tumbuh ya Tuhan, taat, setia di hadapan Tuhan. Dan menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini, hamba menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, khususnya untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang dilaksanakan. Engkau memberkati supaya itu semuanya menjadi sarana membangun iman kami, sehingga kami semakin kuat dan teguh di dalam Kristus. Dan kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang senantiasa memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami, dan keberadaan kami boleh menjadi berkat ya Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih. Hamba berdoa pada pagi hari ini menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, secara khusus Bapak Pendeta Yosua Nugroho selaku gembala di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini. Kau yang memberkati hamba-Mu dengan segala kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang dicurahkan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu dalam menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Kalau saat ini Tuhan sedang melayani di Gereja Baptis Gisik Drono, diberkati pelayanannya, dipakai ya Tuhan menjadi berkat buat jemaat-jemaat yang ada di Gisik Drono ya Tuhan. Terima kasih para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD. Tuhan memberkati semuanya, supaya semuanya dipakai ya Tuhan Yesus dalam melayani Tuhan, sehingga setiap pelayanan mereka menjadi berkat buat jemaat-Mu dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap pergumulan gereja-Mu, gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 55 juta, kerinduan kami ya Tuhan mengembangkan sekolah TK dan PAUD yang kami gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Tuhan memberkati, khususnya para guru, supaya para guru disiapkan untuk terus mendidik generasi-generasi pemenang. Demikian juga kami terus merindukan ya Tuhan pengembangan secara fisik ya Tuhan. Kerinduan kami Tuhan membeli tanah sebelah, Tuhan menolong supaya ada kesepakatan antara gereja dengan pemilik tanah yaitu Bapak Miskun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa pada pagi hari ini buat yang saat ini sakit secara jasmani, anak Marcel Tuhan, kami terus berdoa Tuhan yang menjamah supaya anak ini dipulihkan melalui kuasa bilur-Mu di dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan Butar Muji, Bapak Joko Pranowo yang ada di Telogosari, kami menyerahkan juga Bapak Joko Purnomo Tuhan dijamah, disempurnakan kesehatannya. Ibu Trimo, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus, Saudari Tita, Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan juga Bapak Yeskiel Sunardi ya Tuhan Yesus. Anak Devarel juga Tuhan kami serahkan. Setiap yang sakit kami mohon jamahan-Mu, supaya mereka disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka sembuh pulih seperti sedia kala. Mungkin di antara kami ada yang sakit, ada yang lemah secara tubuh jasmani. Kami mohon jamahan-Mu pada pagi hari ini, supaya kami disembuhkan, dipulihkan dari segala kelemahan dan sakit penyakit. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa pada pagi hari ini buat yang berulang tahun, diberkati dengan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, dan berkat yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang akan berulang tahun. Terima kasih. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, mengucap syukur Tuhan mengaruniakan ketentraman, keamanan,
di tengah-tengah negeri kami, sehingga negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Situasi kondisi baik politik, ekonomi, keamanan, kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas negeri kami, sehingga negeri kami terus bangkit, terus maju, dan kami percaya negeri kami dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya diberkati. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan untuk segala gerakan radikalisme, terorisme dipatahkan dalam nama Yesus di tengah-tengah negeri kami. Hamba juga berdoa untuk Jawa Tengah, Kota Semarang, Tuhan memberkati, supaya Jawa Tengah, Kota Semarang boleh menjadi tempat yang nyaman, aman, tentram, dan damai, yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang boleh percaya kepadamu Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Khususnya Kota Semarang diberkati, untuk pejabat wali kota diberkati oleh Tuhan, sehingga Kota Semarang kami percaya banyak orang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Daerah Telogosari Wetan di mana gerejamu berada diberkati oleh Tuhan. Bapak Lurah dan seluruh jajarannya diberkati. Demikian juga masyarakat sekitar diberkati oleh Tuhan, sehingga keberadaan gerejamu boleh memancarkan menjadi berkat buat masyarakat yang ada di sekitar ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Seluruh jemaatmu pada pagi hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang menolong, memberkati, mengurapi mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Diberkati saat membangun rumah tangga dengan suasana surgawi, suami istri saling mengasihi, saling setia di tengah-tengah membangun keluarga. Demikian juga orang tua mendidik anak-anak dalam kebenaran, dan anak-anak senantiasa taat, hormat kepada orang tua. Terima kasih ya Bapa, Kau yang memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, jualan, apapun yang diusahakan oleh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, sehingga jemaat-jemaat-Mu boleh hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati untuk anak-anak muda, khususnya PKMB, PMBI diberkati. Mereka yang kuliah, yang studi, yang bekerja diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang saatnya berumah tangga diberkati dengan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Dengan mereka dipersiapkan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun, setia, tulus di hadapan Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini, Tuhan.